Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Raka baru saja menyelesaikan kuliahnya dan diterima di sebuah kantor konsultan swasta. Kantor itu cukup besar, modern, dan punya reputasi baik. Ia merasa beruntung bisa diterima. Meski sebagai karyawan baru, ia tahu beban kerjanya tidak akan ringan. Namun, yang paling mengejutkan baginya adalah sosok Bu Arini, sang pemilik kantor. Wanita itu berusia awal 30-an, berkulit putih bersih, berambut panjang hitam berkilau, dan selalu tampil elegan. Bahkan, pakaian kantornya yang sederhana pun selalu terlihat menggoda karena posturnya yang proporsional. Ia punya aura kepemimpinan yang membuat semua orang segan. Tapi di balik itu ada pesona yang membuat pria sulit menahan tatapan. Hari pertama, saat perkenalan di ruang rapat, Raka sudah merasakan itu. Arini tersenyum lembut. "Ini Raka, karyawan baru kita di bagian laporan. Aku harap kalian bisa bekerja sama dengan baik." Raka menunduk. "Selamat pagi, saya akan berusaha sebaik mungkin." Tatapan Arini singgah beberapa detik padanya. Tatapan itu sederhana, tapi membuat dada Raka berdegup kencang. Ia berusaha menenangkan diri, meski sulit. Beberapa minggu kemudian, Raka sudah terbiasa dengan ritme kerja. Ia mulai membuktikan dirinya rajin dan teliti. Namun, ada satu hal yang tetap tak bisa ia kuasai. Rasa gugup setiap kali berhadapan dengan Arini. Suatu pagi di ruang kerja, Arini masuk dengan gaun kerja marun, langkah anggun. "Raka, laporan untuk klien sudah sampai mana?" Raka berdiri tergesa. Sudah hampir selesai, Bu. Tinggal bagian kesimpulan." Arini mendekat ke mejanya, menunduk menatap layar. Hampir selesai itu bukan jawaban yang aku suka. Aku ingin yang tuntas." Rambut Arini jatuh ke samping wajah Raka. Aroma parfumnya menyapu hidung. Raka mencoba tetap menatap layar, tapi keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Raka, baik, Bu. Saya akan tuntaskan segera." Arini berbisik pelan. "Bagus. Ingat, fokus ya. Jangan sampai pikiranmu melayang ke hal lain." Kalimat itu seperti sindiran halus, membuat Raka makin salah tingkah. Siang itu, kebanyakan karyawan keluar makan. Raka memilih bertahan di kantor. Saat ia serius mengetik, pintu terbuka. Arini membawa 2 gelas kopi. "Kamu belum makan siang, Raka?" "Raka, belum, Bu. Lagi kejar target." Arini menaruh kopi di meja. "Aku bawain kopi, biar tetap kuat." Raka tersenyum canggung. "Wah, terima kasih banyak, Bu." Arini duduk di kursi sampingnya. Jarak mereka sangat dekat. Raka mencoba fokus pada layar, tapi ekor matanya menatap kilatan senyum Arini. Pikirannya berantakan. "Arini, kamu rajin sekali. Biasanya karyawan baru suka cari alasan buat santai." "Raka, saya cuma nggak mau mengecewakan Ibu." Arini menatap dalam. "Kalau kamu ngomong gitu, aku bisa salah paham, loh." Raka tercekat. Pipinya panas. Arini meneguk kopinya perlahan, seakan menikmati kegugupannya. Jam sudah lewat 8 malam. Kantor hampir kosong. Raka masih di depan komputer. Tiba-tiba Arini masuk. "Arini, masih kerja?" "Raka, iya, Bu. Supaya besok lebih ringan." Arini duduk di meja Raka. "Kamu beda. Jarang ada karyawan yang bisa bikin aku betah ngobrol." "Raka, saya hanya ingin bekerja baik." Arini, tatapannya tajam. "Kamu tahu, Raka, aku suka pria yang fokus. Tapi aku juga suka menguji.
Seberapa kuat mereka menahan godaan. Raka terdiam. Kata-kata itu seperti bisikan beracun. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu ini bukan obrolan biasa. Raka, walaupun Bu Arini sering bikin saya susah fokus. Arini tersenyum tipis. Senyum itu lebih berbahaya daripada 1000 rayuan. Arini, kejujuranmu menarik, Raka. Sangat menarik. Keesokan harinya, suasana kantor penuh bisik-bisik. Rekan satu, berbisik Raka. Bro, hati-hati deh. Banyak yang duluan jatuh karena Bu Arini. Jangan sampai kariermu hancur. Rekan dua, dia sering nguji anak baru. Banyak yang mundur. Banyak juga yang gak kuat. Raka hanya tersenyum kaku. Dalam hati, ia tahu ujiannya semakin berat. Sore itu, Arini mendekati Raka. Arini, pelan. Besok malam ikut aku. Ada pertemuan privat di luar kantor. Raka, bingung. Pertemuan, kerja, Bu. Arini, senyum samar. Ya, pertemuan kerja, sekaligus ujian untukmu. Raka bingung, tapi ia tak bisa menolak. Ada sesuatu dalam suara Arini yang tak bisa ditampiknya. Esoknya, Raka tiba di lounge hotel. Arini sudah menunggu dengan gaun hitam sederhana namun mematikan. Arini, kamu datang tepat waktu. Bagus. Raka, gugup. Saya kira ini meeting kerja. Arini, menyandarkan diri di kursi. Benar, meeting antara aku dan kamu. Aku ingin tahu seberapa profesional kamu sebenarnya. Suasana ruangan remang. Musik jazz lembut mengalun. Tatapan Arini menusuk. Raka merasa seperti dipenjara di dalam aura majikannya sendiri. Raka, saya hanya ingin bekerja baik, Bu. Arini, dan aku ingin tahu, apakah kamu bisa bekerja baik, tanpa kehilangan fokus. Raka diam. Kata-kata itu seperti pedang bermata dua. Hatinya bergetar, pikirannya berperang. Hari-hari setelah malam itu menjadi penuh tekanan. Arini semakin sering mendekat, memberikan senyum samar, atau melemparkan komentar yang membuat Raka salah tingkah. Rekan-rekannya makin curiga. Namun, Raka tidak bisa membenci Arini. Justru sebaliknya, ia semakin terjebak dalam pesonanya. Suatu sore, Arini kembali menghampirinya di ruang kerja. Arini, kamu tahu, Raka, aku suka caramu menahan diri. Tapi aku juga tahu, di dalam dirimu ada rasa yang ingin keluar. Raka, terdiam, menunduk. Saya hanya karyawan biasa, Bu. Arini, tersenyum samar. Mungkin, tapi kamu sudah berbeda di mataku. Hati Raka bergetar. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Ia tahu batas harus dijaga. Tapi bagaimana jika majikannya sendiri yang terus mendorongnya ke tepi jurang?